Baik, pada tahun ini Politeknik Gorontalo menyelenggarakan wisuda secara daring. Hal ini dilakukan karena pertimbangan bahwa kegiatan prosesi wisuda tidak dapat dilaksanakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, akan tetapi walaupun prosesi wisuda ini dilakukan secara daring, prosesi wisuda tadi berlangsung secara hikmat dan dapat kita rasakan betapa bangganya para wisudawan bersama dengan keluarganya dikukuhkan menjadi wisudawan Politeknik Gorontalo tahun 2020. Dan selanjutnya kita akan masuk ke acara wawancara singkat dan di samping saya sudah ada Pak Ketua Yayasan SDM Politeknik Gorontalo, Bapak Dr. Haji Weni Luputo MM. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Dan berikutnya ada Pak Direktur Politeknik Gorontalo, Bapak Dr. Trivandi Lasalewo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Rina. Iya, pada kesempatan kali ini kita ingin bicara ngobrol yang santai saja ya Pak terkait pelaksanaan wisuda daring yang baru saja dilaksanakan. Ya, saya ingin bertanya, mungkin dimulai dari Pak Ketua Yayasan. Kira-kira tadi bagaimana tanggapan pelaksanaan wisuda secara daring Politeknik Gorontalo yang baru pertama kali dilakukan pada tahun ini? Silahkan Pak. Terima kasih. Yang pertama saya komentar bahwa ini ada plong ya, plong, rasa bahagia. Kemudian ternyata setelah proses itu saya malah menjadi terharu. Jadi yang pertama plong itu apa? Karena awalnya saya dengan Pak Direktur, dengan panitia, dengan teman-teman pejabat di lingkungan Politeknik itu memikirkan konsep bagaimana untuk meramu antara ketentuan yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas COVID, oleh Kementerian Dikbud, kemudian dengan harapan masyarakat dan terutama orang tua dan para wisudawan. Mereka menginginkan bahwa prosesi itu harus mereka ikuti dengan memberi kesan yang terbaik yang seperti image seorang sekarang ini kan tentang wisuda itu ada pemindahan kuncir, kemudian ada penyerahan, ada ucapan selamat dan foto bersama dengan teman-teman wisudawan yang lain. Sehingga kami dalam beberapa bulan itu hanya memikirkan konsep apa yang terbaik. Saya dari yayasan menyampaikan kita harus akomodir semua, tapi tetap memperhatikan perkembangan dari pandemi ini. Akhirnya alhamdulillah Pak Direktur dengan panitia dengan Senat berkesimpulan tetap dalam bentuk daring dan kita usahakan tetap memberikan kesan bahwa seolah-olah wisuda itu berada di kampus. Dan alhamdulillah setelah saya lihat tadi saya sangat bahagia. Para wisudawan juga begitu bersemangat mengikuti wisuda dan juga saya menjadi terharu karena ternyata orang tua juga turut mendampingi meskipun secara daring, ada yang dari rumahnya, kemudian ada yang di luar rumah, mungkin ada yang di lapangan kalau setelah monitor tadi, ada yang di gedung-gedung tertentu karena mereka harus menyesuaikan dengan signal kan di daerah Gorontalo ataupun mungkin di domisilinya anak-anak kita yang mahasiswa yang menjadi wisudawan ini ada yang tidak memiliki provokasi signalnya kurang bagus sehingga dia harus menyesuaikan itu. Tapi alhamdulillah untuk pertama kali mungkin orang tua bisa memindahkan kuncir yang menjadi harusnya itu adalah menjadi tugasnya dari direktur, dari rektor, dari ketua-ketua, tapi kali ini itu dilaksanakan oleh orang tua sendiri sehingga kebanggaan itu selalu ada dan saya malah menjadi iri. Kok kenapa saya selama anak-anak saya sudah sampai selesai sarjana tidak pernah, ya belum pernah, itu alhamdulillah. Kemudian ya, semuanya kesan saya itu berjalan lancar atas kerjasama yang baik dari lembaga ini dipimpin oleh Pak Direktur, oleh panitia pelaksana dan pihak-pihak terkait lainnya, teman-teman staf yang ada di Politeknik, hingga dukungan juga dari teknikal digital yang ada di lingkungan kita begitu bagus sehingga saya patut berbangga untuk semua ini. Iya, terima kasih Pak Ketua Yayasan. Jadi hikmah dari pelaksanaan wisuda daring pada tahun ini adalah orang tua langsung memindahkan kuncir wisuda dari anaknya sendiri ya. Dan itu tadi menurut Pak Ketua
menurut Ketua Pak sendiri belum pernah dilakukan ya, belum kepada pernah dilakukan. anak-anaknya, karena mungkin anaknya kan sudah pada lulus semua. Ya, itu adalah hikmah dari wisuda daring pada tahun ini. Terima kasih Pak Ketua, dan berikutnya Pak Direktur. Ya, kira-kira apa harapan dan juga pesan atau petua kepada para wisudawan yang baru saja dikukuhkan pada hari ini? Terima kasih Bu Rina. Terus terang beberapa hari ini, sebelum saya menjawab pertanyaannya, beberapa hari ini saya ini harap-harap cemas. Apakah wisuda ini bisa terlaksana seperti yang kita desain, kita rencanakan atau tidak? Tapi alhamdulillah hari ini terlaksana dengan baik semuanya. Sehingga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, teman-teman senat, dan juga dukungan dari pemerintah provinsi Gorontalo. Pak Wagub, Wakil Pak Wakil Gubernur sebagai pembina yayasan, walaupun sangat sibuk, menyempatkan diri untuk hadir memberikan sambutan pada hari ini. Kemudian harapan saya buat adik-adik saya, anak-anak saya, mahasiswa yang lulus pada hari ini, yang diwisuda pada hari ini, agar menjaga nama baik alma mater. Jadi yang pertama, jagalah nama baik alma mater dimanapun berada. Yang kedua, jadilah manusia bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakat. Aplikasikan semua yang sudah didapatkan di bangku kuliah dalam kehidupan nyata. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu pesan saya untuk adik saya, jaga alma mater, dan yang kedua bermanfaat untuk. Ya, terima kasih Pak Direktur atas pesan untuk para wisudawan. Ya, tadi juga di awal Pak Direktur bilang sempat was-was dengan acara wisuda daring ini, apakah bisa berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah ya, tadi kita bisa saksikan sendiri ya, acara wisudanya berjalan dengan lancar, walaupun mungkin ini sebelumnya sempat diundur beberapa kali. Betul. Ya, karena berbagai macam pertimbangan ya. Dan setahu saya ini wisuda daring pertama di Provinsi Gorontalo. Oh iya. Yang full daring ya, yang full daring. Iya, full daring. Kalau yang lain kan ada yang campuran semi dan ada yang drive-thru. Gitu, ya. Nah, yang full daring ini baru pertama kali di Provinsi Gorontalo. Iya, jadi luar biasa untuk Politeknik Gorontalo ya, yang telah menjalankan prosesi wisuda secara daring, dan alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar. Dan ya mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, untuk Pak Ketua Yayasan dan juga Pak Direktur. Kira-kira untuk kedepannya apa harapan untuk kampus Politeknik Gorontalo ini? Harapan untuk kampus Politeknik Gorontalo kira-kira bagaimana untuk kedepannya? Ya, bisa dimulai dari Pak Terima Ketua kasih. Yayasan. Kami dari yayasan itu senantiasa dalam pikiran kita itu adalah, dan termasuk obsesi dan mimpi besar kita, karena saya terlibat dari awal pendirian Politeknik ini sejak tahun 2006 atas inisiasi dari Gubernur Gorontalo, kemudian masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh akademisi di Gorontalo, karena kita dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan program unggulan kita di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan, maka kita butuh tenaga-tenaga ahli minimal tingkat madya untuk mendorong di tengah-tengah masyarakat dengan ketersediaan sumber daya yang mendukung sektor produksi di bidang itu, yaitu tenaga ahli yang memang benar-benar dia dididik khusus untuk itu. Alhamdulillah, setelah perkembangan itu berdiri sejak tahun 2008, kurang lebih kita sudah wisuda ke-9 ini orientasi kita itu adalah bagaimana juga suatu saat Politeknik ini menjadi negeri. Pada saat itu masih ada kemungkinan dengan undang-undang daerah itu bisa membimbing atau menyelenggarakan politeknik daerah yang statusnya sama dengan negeri. Tapi dengan adanya kebijakan pada Undang-Undang Nomor 23 bahwa pendidikan tinggi itu hanya menjadi kewenangan mutlak dari pemerintah pusat, sehingga daerah tidak bisa lagi membina politeknik pendidikan tinggi.
baik universitas maupun politeknik, institut dan sebagainya. Sehingga kita mengambil apa yang dikehendaki oleh undang-undang, kalau toh ada politeknik di luar pemerintah harus dibina oleh masyarakat, dalam hal ini yayasan. Sehingga pemerintah daerah membentuk yayasan, pemerintah provinsi membentuk yayasan pengembangan sumber daya manusia. Dan saya ditugasi oleh gubernur saat itu untuk menjadi ketua yayasan. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya ini, kita tetap berusaha di samping menjaga kualitas, bagaimana proses tridharma perguruan tinggi yang ada di sini berjalan dengan bagus, baik dari segi fasilitasi dan sebagainya, juga untuk bagaimana kita bisa beralih status menjadi negeri, karena itu adalah impian kita. Perkembangannya apa? Pertimbangannya adalah karena kalau dia negeri, fasilitasi itu bukan hanya sekedar dari pemerintah daerah, tapi juga oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait ataupun BUMN yang lain. Itu target kita. Kemudian yang kedua juga, ketersediaan sumber daya manusia terutama untuk tenaga dosen, itu kita bisa lebih baik lagi untuk bisa mengakses peningkatan kapasitas dosen. Kalau kita sudah di negeri, karena itu semuanya dari, bahkan bisa saja ke luar negeri karena mengikuti program dari pemerintah pusat. Sehingga itu upaya kita. Ya alhamdulillah saat ini kita sementara maksimalkan itu dengan melalui dua sistem, apa dengan sistem penggabungan atau dengan sistem berdiri sendiri. Mana yang paling cepat, kita akan memberikan yang terbaik untuk politeknik ini. Kita hanya mau yayasan ini menghendaki politeknik kalau toh dia harus ke negeri, harus menjadi lebih baik dari yang ada sekarang. Dari semua, bukan hanya dari segi proses akademisnya, tapi juga bagaimana perhatian terhadap tenaga-tenaga yang ada di dalamnya, terutama tenaga dosen, kemudian tenaga-tenaga teknisi, laboran, dan sebagainya, tenaga administrasi termasuk, sehingga proses yang terkait dengan penguatan, peningkatan kemampuan akademis dari vokasi terutama anak-anak itu menjadi lebih baik karena dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki semangat yang baik, meskipun bahwa kemampuan semangat itu tidak mutlak hanya ditentukan oleh jaminan misalnya yang sifatnya secara material. Dan ini, tapi itu kita tetap berusaha kalau boleh dalam waktu dekat, kalau memang memungkinkan 2021 itu sudah kita dalam bentuk status politeknik negeri, meskipun yayasan itu pasti mau tidak mau harus lepas karena ini harus diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia karena dia statusnya adalah pendidikan tinggi. Seperti itu Mbak Rina. Iya, dari penjelasan Pak Ketua, jadi intinya berbagai hal yang dilakukan apapun itu adalah demi peningkatan dan kebaikan Politeknik Gorontalo di masa yang akan datang ya Pak ya? Ya. Iya. Berikutnya Pak Direktur. Iya, sebelum saya memberikan harapan, saya sebenarnya kesan saya Mbak ya, Bu Rina, selama saya 1 tahun. Saya di sini sudah 1,5 tahun di sini. Jadi dari April 2019 sampai dengan hari ini saya sudah 1,5 tahun di Politeknik Gorontalo. Nah, yang berkesan dalam pikiran saya dan dalam diri saya adalah di Politeknik ini punya sumber daya yang luar biasa, resource-nya luar biasa. Jadi kalau kita lihat teman-teman dosen ini kepakarannya spesialis, bahkan dibilang subspesialis. Nah ini sayang sekali kalau kita tidak gunakan untuk mengembangkan Politeknik ke depannya. Jadi saya pada tataran eksekusi, siap mengeksekusi apapun yang menjadi kebijakan daripada pembina yayasan dan ketua yayasan. Jadi kami sudah berkumpul bersama pembina dan Pak Ketua Yayasan dengan teman-teman yang lainnya. Kita akan berusaha mengembangkan Politeknik menjadi Politeknik negeri dalam waktu yang tidak lama. Opsinya ada 2, apakah berdiri sendiri, mandiri, atau bergabung. Dan perintah dari Pak Pembina dan juga Pak Ketua Yayasan adalah mencari yang terbaik dan tercepat. Jadi kita berpikir bagaimana mencari solusi yang terbaik dan yang tercepat. Jadi saya pada tataran eksekusi siap mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pembina dan ketua yayasan. Insya Allah saya mohon dukungan doa dari semua sivitas akademika di Poligon
agar ini bisa berjalan dengan lancar dan ini untuk kebaikan kemaslahatan kita semua. Amin. Ya, amin. Ya, jadi pastinya kita semua ya, semua pihak yang menjadi Sivitas Politeknik Gorontalo selalu berharap dan mensupport apapun yang dilaksanakan itu adalah yang pastinya itu adalah yang terbaik ya untuk Politeknik Gorontalo ke depannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kemudahan dan kelancaran pada setiap urusan Pak Ketua dan juga Pak Direktur. Iya, mungkin ini terakhir ya, yang paling terakhir ini. Tadi Pak Ketua belum menyampaikan kira-kira bagaimana apa pesan atau kalimat petua atau inspiratif dan motivasi kepada para wisudawan yang baru saja dikukuhkan hari ini. Hal yang terakhir saya pesankan pada adik-adik saya yang mulai hari ini menjadi alumni ya, menjadi alumni Gorontalo, Politeknik Gorontalo, bahwa yang terbaik dari kita itu adalah yang terbaik pada orang lain. Artinya apabila yang kita miliki adalah kebaikan dan kebaikan itu juga menjadi kebaikan orang lain, itulah diri kita sebenarnya. Luar biasa sekali ya. Jadi berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk diri sendiri Pak ya. Kesimpulannya seperti itu. Dan untuk Pak Direktur kan tadi sudah ya menyampaikan pesan atau petua kepada wisudawan. Nah untuk pertanyaan yang berikutnya adalah kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada panitia wisuda daring tahun ini? Saya dengan panitia ini sudah berkali-kali berkomunikasi nih. Pak Ketua, Pak Ismail, Pak Sekretaris, termasuk juga Ibu Rina sebagai penyelenggara Semantek. Ini kita sudah sering berkomunikasi ya Bu Rina, dan alhamdulillah saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama selama ini, kolaborasi selama ini, sehingga apa yang kita rencanakan step by step, tahap demi tahap terlaksana dengan baik. Kemudian untuk adik-adik yang wisuda, yang terakhir mungkin saya berpesan, mari berlomba-lomba berbuat dalam kebaikan. Jadi marilah kita sama-sama berlomba-lomba berbuat kebaikan. Jadi ilmu yang didapatkan di sini, ayo kita terapkan sama-sama di masyarakat. Baik, terima kasih Pak Direktur. Baik, demikian sesi wawancara singkat bersama Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Politeknik Gorontalo dan juga Pak Direktur Politeknik Gorontalo, dan sampai ketemu di Wisuda Politeknik Gorontalo 2021.